Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulidin, di 81011121009. Nama saya Muhammad Dialga dengan NIM 8012811. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang teori kognitif menurut Jean Piaget. Oke, langsung aja kita ke pematerinya. Baik, pendahuluan. Kognitif adalah aspek penting dalam psikologi perkembangan yang mempelajari bagaimana anak-anak berpikir, memahami, dan memperoleh pengetahuan. Jean Piaget, seorang psikolog Swiss, mengembangkan teori kognitif yang menjadi dasar bagi banyak penelitian dan praktik di bidang pendidikan dan psikologi. Menurut Piaget, perkembangan kognitif anak terjadi melalui 4 tahap utama yang berurutan dan universal. Yang pertama, sensori motor, praoperasional, operasional, konkret, dan operasional formal. Setiap tahap mencerminkan pergeseran signifikan dalam cara anak berpikir dan memahami dua di sekitarnya. Teori Piaget tidak hanya memberikan wawasan tentang proses kognitif, tetapi juga panduan berharga bagi pendidikan dan orang tua untuk mendukung perkembangan anak secara optimal. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama. Materi kita yang pertama yaitu cara berpikir anak. Jean Piaget, psikolog Swiss, membawakan teori yang menjelaskan bagaimana anak-anak berpikir dan memahami dunia. Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif anak melalui tahapan terstruktur dan berurutan, berbeda secara kualitatif dari orang dewasa. Anak-anak dianggap sebagai ilmuwan kecil yang aktif membangun dan membuka mental mereka melalui interaksi dan lingkungan. Dengan melalui dua proses utama, yaitu asimilasi adalah mengintegrasikan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada, misalnya pengenalan sebagai energi. Yang kedua, akumulasi adalah menyelesaikan atau menciptakan skema baru untuk informasi yang tidak sesuai dengan skema lama, misalnya membedakan antara anjing dan kucing. Yang dijawab apa tidak buat? Yang kedua yaitu karakteristik. Yang kedua yaitu karakteristik. Ian Piaget membagi perkembangan kognitif anak menjadi 4 tahap utama. Yang pertama yaitu tahap sensori motor dari umur 0 sampai 2 tahun. Anak memahami dunia melalui tindakan fisik dan pengalaman sensori. Pencapaian pentingnya permanensi objek, yaitu pemahaman bahwa objek-objek tetap ada meskipun tidak terlihat. Tahap kedua yaitu praoperasional, 2 sampai 7 tahun. Anak mulai menggunakan simbol seperti kata-kata dan gambar untuk mewakili objek dan ide. Ciri khasnya yaitu egosentrisme, adalah kesulitan memahami sudut pandang orang lain dan ketidakmampuan memahami konservasi atau kuantitas tetap sama meskipun bentuk berubah. Tahap ketiga yaitu operasional konkret pada umur 7 sampai 11 tahun. Anak mengembangkan kemampuan berpikir logis tentang objek konkret. Pencapaian pentingnya yaitu pemahaman konsep konservasi, reversibilitas, tindak tindakan dapat dibalik, serta kemampuan variasi dan klasifikasi. Dan tahap terakhir yaitu operasional formal dari umur 11 tahun ke atas. Remaja mulai berpikir abstrak, logis, dan hipotetis. Pencapaiannya yaitu kemampuan berpikir kritis, merumuskan hipotesis, dan memahami konsep-konsep kompleks seperti keadilan dan moralitas. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga. Pertama, tahap sensori motor, umur 0 sampai 2 tahun. Yang pertama, pemahaman dunia. Anak memahami lingkungan melalui pengalaman sensorik dan fisik.
Untuk pencapaiannya, formensi objek, pemahaman objek bahwa objek tetap ada meskipun tidak terlihat. Misalnya, bayi mulai mencari mainan yang disembunyikan. Tahap kedua, praoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Pemikiran simboliknya, anak menggunakan simbol, kata atau gambar untuk mewakili objek dan ide. Ciri khasnya yaitu egosentrisme, kesulitan memahami perspektif orang lain dan kesulitan dengan konservasi. Pemahaman bahwa kuantitas tidak berubah meskipun bentuknya berubah. Tahap ketiga yaitu operasional konkret umur 7 sampai 11 tahun. Pengalaman logisnya, anak mengembangkan kemampuan berpikir logis tentang situasi konkret. Untuk pencapaiannya yaitu memahami konservasi, klasifikasi, seriasi, dan reversibilitas. Pemikirannya masih terbatas pada pengalaman langsung dan kesulitan dengan konsep abstrak. Dan yang terakhir, tahap operasional formal, 11 tahun ke atas. Kemampuan berpikirnya abstrak. Anak yang berpikir secara logis dan hipotetis, tetap mempertimbangkan ide-ide abstrak seperti moralitas dan keadilan. Untuk pencapaiannya yaitu memahami konsep ilmiah, merumuskan hipotesis, dan menggunakan pemikiran ilmiah untuk memecahkan masalah. Oke, baik. Lanjut kita lanjut ke pemateri keempat. Baik, materi keempat adalah implikasi pada pendidikan. Pembelajaran sesuai tahap perkembangan. Yang pertama ialah sensori motor 0 sampai 2 tahun. Menggunakan interaksi fisik dan sensorik secara bermain dengan mainan. Tahap kedua ialah pra-operasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Menggunakan simbol seperti gambar dan cerita dengan kesadaran bahwa konsep logis mungkin belum sepenuhnya dipahami. Tahap ketiga ialah operasional konkret dari umur 7 sampai 11 tahun. Diterapkan pengalaman belajar konkret seperti alat, peraga, dan eksperimen sederhana. Dan tahap terakhir ialah operasional formal dari umur 11 tahun ke atas. Menggunakan metode yang menantang berpikir kritis dan analitis seperti diskusi dan proyek penelitian. Dan pembelajaran aktif dan eksploratif. Pertama, dorong eksplorasi dan interaksi aktif melalui metode seperti pembelajaran berbasis proyek, inquiry, dan permainan. Pengembangan keterampilan metakognitif fokus pada refleksi diri dan keterampilan berpikir tentang cara berpikir seperti melalui jurnal reflektif dan diskusi kelompok. Dan yang terakhir, penilaian berbasis proses dan pemahaman. Ialah berfokus pada proses berpikir dan pemahaman siswa dengan menggunakan penilaian formatif, portofolio, dan penilaian berbasis proyek. Baik, kesimpulan dari pemateri ini ialah teori kognitif menurut Jan Piaget memberikan wawasan penting tentang bagaimana anak-anak berpikir dan memahami dunia melalui 4 tahap perkembangan. Yang pertama sensori motor, operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Setiap tahap memiliki karakteristik unik yang mengaruhi cara anak memproses informasi dan belajar implikasi pendidikan. Teori Piaget menawarkan pedoman praktis untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan intelektual anak dan membantu pendidikan serta orang tua dalam membimbing anak mencapai potensi penuh mereka. Itu saja dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.